Halo gengs, Gocha. Jadi kita bakal lihat setup tour tahun 2022. Ada beberapa yang berubah, ada beberapa yang enggak. Coba kita lihat kayak gimana. Oke, untuk mejanya sendiri gue pakai kayu dari IKEA Carlby. Ini sebenarnya kayu untuk dapur ya, tapi semua orang pakai untuk meja kerja. Yang belakangan ini gue ngerasa agak sedikit kepanjangan untuk keperluan gue. Gue entah kenapa sekarang butuhnya lebih lebar ya daripada panjang. Tapi ya udah nggak apa-apa sih, gue tetap pakai aja. Untuk kaki mejanya ini gue pakai dari The Udes. Ini kaki yang bisa naik turun itu. Tapi untuk sekarang sih gue selalu taruhnya tuh di posisi duduk aja di ketinggian 60. Gue pernah bilang di setup tour tahun lalu, mejanya ini kalau dinaikin sampai di posisi berdiri ya, itu goyangnya parah banget. Bahkan kalau gue cuman ketik doang ya, dia udah goyang dan bikin itu jadi nggak nyaman banget lah. Gue takut roboh gitu. Makanya sekarang gue selalu di posisi duduk aja. Gue nggak tahu sih apakah semua kaki The Udes itu goyang-goyang ya. Menurut gue sih balik lagi kita punya apa di atas mejanya. Kayaknya sih barang-barang gue kebanyakan sama terlalu berat lah, jadi makanya dia goyang-goyang. Tapi gue pernah cobain meja naik turun dari IKEA dan itu stabil banget di posisi yang berdiri. Jadi ya gue nggak tahu juga kenapa. Tapi ya itu juga harganya 2 kali lipat dari yang ini. Oke, jadi itulah mejanya. Sekarang kita coba lihat apa yang ada di atas meja ini. Mulai dari yang paling kiri dulu. Di paling kiri ini ada Google Mini yang sekarang gue pakainya cuma untuk alarm aja. Habis itu di sebelahnya ada tangan mikrofon dari Elgato yang namanya Elgato Wave Mic Arm. Ini produk gue lagi testing aja sih, sama ada beberapa produk lain yang bakal ada video terpisah nanti. Untuk mikrofonnya sendiri gue masih pakai yang sama, Elgato Wave One. Sejauh ini sih ini tangan mic yang paling gue suka sih, apalagi dibanding sama yang kemarin gue pakai itu dari Tron Max. Ini jauh lebih enak. Habis itu di sini ada headset gaming gue yang gue pakai sekarang itu adalah EPOS H6 Pro, dan ini adalah salah satu headset close back yang gue suka banget. Tapi gue lagi tertarik banget untuk ganti headset baru ya. Gue lagi pengen banget balik lagi ke open back karena gue memang suka open back, dan gue lagi suka banget sama drop EPOS PC38X itu loh. Tapi ya itu ya nantilah, harganya juga mahal kan. Atau mungkin IEM, gue juga nggak tahu itu. Nantilah, untuk sekarang sih gue pakai ini dulu. Dan ini untuk headphone stand-nya gue pakai dari Press Play. Untuk speakernya gue masih pakai yang sama, ini adalah Edifier R1280dB, dan untuk keperluan gue sih ya ini udah cukup banget sih ya. Tapi gue juga lagi pengen cari-cari yang baru lah. Dan speaker dari Kanto itu lumayan menggiurkan sih, dan desainnya itu memang cakep banget. Di depannya ini ada kulit tray gitu dari Press Play. Di sini gue taruh barang-barang everyday carry gue gitu, kayak dompet dan juga HP. Dan juga kadang-kadang karena gue suka ngemil, gue suka taruh snack yang belum habis gitu. Dan di sini juga ada cable clip dari Baseus yang gue pakai untuk ngecas barang-barang gue kayak HP gitu. Dan ya biasanya sih gue selalu cas HP itu pas malam-malam aja. Alright, untuk yang di tengah ini ada dua monitor dari dua merek yang berbeda. Satu itu adalah dari merek Xiaomi 34 inch. Ini gaming monitor di 144 Hz. Dan di atas itu adalah monitor dari Philips yang 27 inch tapi cuma 75 Hz. Dua-duanya ini udah 2K resolusinya, jadi buat keperluan gue, edit, main game, dan lain-lain sih udah cukup banget. Gue udah coba calibrate dua monitor ini untuk jadi warnanya semirip mungkin dan senetral mungkin. Jadi ya gue bakal kasih settingannya juga untuk kalian-kalian yang mungkin pakai monitor yang sama. Dua monitor ini pakai monitor arm dari seat stand yang 2-in-1 gitu. Jadi dia cuma satu aja tiangnya tapi bisa ada dua, dan udah kuat banget sih untuk nopang dua kayak gini. Jadi ya gue sih nggak ada masalah. Nah, untuk layout monitornya sekarang kan gue udah ubah seperti ini. Kalau kalian tahu, gue yang dulu itu ini satu itu di sebelah kiri dan vertikal kayak gitu. Dan gue bakal bikin video terpisah ngomongin soal layout monitor, mana yang cocok untuk kerjaan apa gitu. Dan ya subscribe aja biar nggak ketinggalan. Oke, lanjut. Di bawah monitor ini ada jam yang bisa jadi adalah barang paling banyak ditanya selama karir YouTube gue ini. Dan kalau kalian masih penasaran, gue udah taruh link pembeliannya di bawah. Di sebelahnya itu ada sound deck yang namanya Sound Blaster X3, dan ini tuh sebenarnya lebih ke sound deck untuk main game ya, tapi gue juga pakainya untuk keperluan gue yang lain, untuk edit, untuk nonton, dan sejauh ini sih suaranya ya mantep-mantep aja sih. Habis itu di sebelahnya itu ada Stream Deck dari Elgato yang menurut gue sih ini barang yang nggak butuh-butuh banget ya, tapi kalau kita udah punya gitu itu jadi kayak susah gitu untuk nggak pakai lagi. Dan ini gue juga lagi testing, dan ya memang enak sih untuk pakai ini, gue suka banget. Habis itu ada tanaman palsu yang sebenarnya cuma untuk isi kekosongan di situ aja, dan juga di sini. Oke, seterusnya ada deskmat dari Tengen yang baru aja mereka rilis. Kalau kalian dapat juga mantep. Dan untuk keyboardnya gue pakai KBD 67 Lite yang ini pakai Getron X dan juga Xiaomi keycaps. Untuk kabelnya ini custom dari Kang Setro, dan untuk mouse-nya ini gue lagi pakai
IKEA Logitech G303 Shroud Edition. Oke, lanjut ke kanan itu ada SD card reader yang di bawah sini untuk gua lebih gampang aja coloknya, dan di atasnya itu ada dua tatakan gelas, satu dari Tenjin yang biasanya gua pakai untuk taruh SD card, dan satu lagi dari kayu untuk minuman. Dan di sebelah speaker itu ada colokan extension USB untuk mouse biar koneksinya lebih mantep aja. Dan yang terakhir itu ada lampu dari IKEA dengan bohlamnya itu dari Philips Hue, jadi gue bisa ganti-ganti warnanya. Dan selesai, itu aja yang ada di atas meja gua. Untuk PC gua kali ini gua taruh di lantai. Yes, gua agak sedih liatnya, tapi mau nggak mau, karena kalau gua taruh di meja, ini bakal goyangnya tuh lebih parah gitu. Makanya gua harus taruh di lantai. Dan mungkin yang terakhir ini adalah bangku dari Pexio yang kemarin gue juga udah bikin videonya, jadi kalian bisa nonton. Oke, jadi itulah meja gua, tapi gue pengen bahas satu hal lagi, yaitu adalah lemari gua di belakang sana. Yang di setup dulu itu gue udah bilang kalau gue pengen bikin lemarinya jadi kayak storage system kayak gitu loh. Dan akhirnya kesampaian juga. Ini project yang gue udah pikirin lama tapi baru kesampaian akhir-akhir ini aja semenjak gue ceritain ke temen gue Steven. Dia memang suka lah sama kerajinan tangan dan bikin-bikin kayak gitu juga. Jadi ya dia bantu gue banyak banget. Dia juga lebih ngerti sama alat-alat bor kayak gitu. Jadi bikin proses ini jadi jauh lebih mudah lah. Dan ngomong-ngomong soal barang-barang kayak gitu, gue dapet pinjeman dari merek Benchwork. Ini adalah peralatan rumah merek Indonesia dengan harga yang terjangkau. Mereka punya banyak banget barang-barang sampai gua nggak ngerti sama sekali ya. Jadi ya untuk kalian-kalian yang butuh keperluan bangunan atau bahkan proyek-proyek kecil rumahan kayak gini, itu bisa banget lihat dari mereka. Jadi untuk kalian bapak-bapak yang gue yakin pasti butuh barang-barang kayak gini, boleh cek linknya di bawah. Atau ibu-ibu juga boleh sih, ya nggak mesti bapak-bapak juga. Jadi kita bermula dari pergi ke IKEA dulu karena gue butuh beli beberapa barang kayak lemari yang kalian lihat di bawah itu dan juga packboardnya. Dan biasanya hal-hal kayak gini tuh gue selalu kerjain sendiri, tapi sekarang enak aja ada temen yang bantuin. Untuk bentuk lemarinya ini sebenarnya gue nggak ada kayak desain dulu gitu, gue cuma taunya mau packboard di atas dan lemari di bawah dan pengen taruh barang-barang di atas lemarinya itu. Sisanya ya temen gue yang bantuin bikin jadi realita kayak gini dan ya ukur-ukur panjang lebarnya pastiin semuanya masuk gitu. Kayak packboardnya ini mau nggak mau pasangnya itu agak sedikit naik ke atas ya, karena ternyata lemari gue ini pakai triplek tipis gitu aja, jadi mau nggak mau harus taruhnya di atas karena itu di bagian tulang kayunya situ, jadi ya biar nggak jatuh. Hal DIY yang kita pikirin itu adalah untuk ambil papan kayu dari lemarinya dan taruh di atas lemari IKEA, laci IKEA-nya itu di atas. Karena lacinya itu nggak ngepas sama lemarinya. Kita emang sengaja sih biarin ada lubang gitu biar kita bisa masukin kabel-kabel, dan kabel-kabel ini disembunyiin di kabel box dari Xiaomi kalau nggak salah. Ini juga dikasih sama si Steven. Steven juga bantuin gue untuk ngebor lubang gitu biar kita bisa masukin semua kabelnya lewat lubang itu biar lebih rapi dikit lah ya. Dan udah jelas bornya itu pakai dari Benchworks. Nah, untuk ide awal gue bikin lemari kayak gini tuh sebenarnya untuk taruh charging station gitu, supaya barang-barang yang gue butuh cas kayak gadget kamera dan lain-lain itu gue bisa casnya di sana langsung. Dan di sini gue pakai colokan dari iSwift, gue dikirimin sama mereka yang namanya Power Cloud. Jadi katanya mereka pengen ngedesain sebuah colokan gitu, tapi tetap cakep gitu, tetap bisa taruh di atas meja. Dan menurut gue sih ini cocok banget untuk taruh di dalam lemari gue ini. Untuk wattnya yang 3 di atas itu bisa sampai 1250 watt. Ada USB-A di sini yang 18 watt dan ada lagi 2 USB-C, yang satu itu 65 watt dan satu lagi 20 watt. Mereka kirimin gue yang salah, yang colokan Amerika punya, makanya gue harus taruh adapter dulu di sini baru bisa pakai. Anehnya gue nggak pernah lihat orang lain pakai ya. Gue pikir barang-barang kayak gini biasanya bisa populer lah di komunitas meja kerja gitu loh. Tapi sama sekali nggak pernah lihat orang pakai. Kalau kalian penasaran, gue bakal taruh website mereka di bawah. Belinya agak susah sih karena nggak masuk resmi ke Indonesia ya. Jadi ya agak susah sih untuk orang Indonesia. Tapi selain itu ini cuma colokan biasa aja yang desainnya unik dan kebetulan aja cocok untuk masuk ke lemari gua. Di sini gua ada colok permanen charger kamera Fuji gua. Kalau udah penuh gua bakal taruh di atas. Terus di sini ada mic gua dari merek Holyland. Gua beli ini karena lihat videonya si Kevin Anggara. Gua taruh di sini karena kalau mau cas tinggal colok aja pakai USB-C-nya ini. Ada banyak hal lain kayak pajangan iPhone 4S dari Grid Studio, ada printer, terus ada taruh tripod di backboardnya dan ya gitu aja sih sebenarnya. Untuk laci dari IKEA-nya ini yang paling atas gue taruh hal biasa aja kayak kertas dan dokumen lain gitu. Laci kedua gue tempat mouse, controller, kabel-kabel untuk keperluan cas. Yang ketiga ini ada laptop dan dokumen personal lainnya.
Yang keempat itu barang-barang keyboard, yang kelima itu barang-barang kamera dan gear lainnya, dan yang terakhir itu gue taruh desk mat. Untuk pemanis, Steven juga bantuin gue taruh light strip yang kalian bisa lihat di atas itu, makanya itu bisa nyala, bikin kayak ambient light extra gitu. Light strip ini dari Philips Hue yang Steven kasih ke gue sih sebenarnya, dan juga Philips Hue yang di dalam lampu IKEA ini juga dari dia, jadi ya thank you banget. Dan gue seneng banget dia bantuin masukin kabelnya itu biar nggak kelihatan di dalam lemarinya. Lampunya gitu ada ditutupin akrilik biar nggak menyebar kemana-mana gitu, tapi karena mungkin lampunya agak terlalu kuat ya, jadi ada titik-titik lampunya itu kelihatan. Yang awal itu gue agak kurang seneng ya, tapi sekarang gue nggak ada masalah sama sekali. Dan gue set otomatis setiap jam 9 malam lampunya itu bakal lebih redup gitu, supaya ingetin gue untuk berhenti kerja gitu. Mau main game kayak, mau nonton, mau ngapain, terserah, yang penting berhenti kerja. Dan oh ya, untuk lemari yang paling atas yang kalian nggak bisa lihat itu, gue cuma taruh barang-barang random aja kayak lampu studio gue gitu. Gue seneng banget project ini akhirnya selesai, dan hasilnya itu menurut gue melebihi ekspektasi gue. Oke, jadi kayak gitulah setup tour gua tahun 2022 ini. Banyak yang berubah sih gua rasa, tapi banyak juga yang enggak. Kasih tau gua pendapat kalian itu seperti apa di komentar di bawah. Dan kalau kalian ada tertarik sama barang-barangnya, gua bakal coba kasih semua linknya di bawah. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you, and bye-bye.